Oke guys, kembali lagi dengan Pak Eci. Oke, kita akan bahas. Pada case sebelumnya kita sudah bahas ya, 529 ini adalah present value ya. 5.3 ini adalah future value ya. Cuman saya tidak sama dong dan 5.3 saya kembangin sendiri ya. Kemudian di sini bagaimana dengan yang anuitas ya? Karena untuk pertemuan ini kita bahasnya dua ya, anuitas dan juga single sum ya, baik present value maupun future value. Nah, anuitas juga sama, ada yang future value dan ada yang present value. Nah, di sini gimana Pak? Ya sudah, kita coba baca aja. Bank Ribat Investama menawarkan kepada Moko dua produk investasi yang mengharuskan Moko untuk menyetor 10 juta setiap tahun ya, selama 15 tahun. Syarat ketentuan masing-masing produk adalah seperti ini. Termsnya fixed income ya. Jadi ini adalah skema reksadana ya, karena reksadana itu ada macam-macam. Ada yang money market di falas, ada yang fixed income berupa obligasi, ada yang saham equity fund ya. Nah, kalau kayak gini berarti Investama ini menawarkan produk reksadana yang fixed income, yang obligasi ya. Maksudnya apa Pak? Maksudnya kamu nanamin nyetorin 10 juta ke manajer investasi di Ribat Investama gitu ya. Nah, dari situ nanti si manajer investasi itu akan membelikan dari 10 juta itu semuanya di apa? Di obligasi. Nah, tapi obligasi yang safe. Biasanya obligasi pemerintah gitu ya. Nah, nanti baru akan bisa diambil di akhir tahun ke-15 hasil investasinya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, kayak gini. Berarti apa namanya? Nah, di sini dia menyetorkan tiap tahun nih. Jadi dia ada yang penyetoran yang berulang ya. Dari tahun pertama sampai tahun ke-15 itu 10 juta terus ya. Nah, kira-kira berapa? Nah, kalau kita cara begonya kan tinggal 15 dikali dengan 10 juta ya. Nah, sama dengan berapa? 150 juta gitu. Tapi apakah demikian? Nah, kita lihat dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan rumus present future value dari annuity ya, seperti itu. Nah, di sini tingkat bunga per tahunnya untuk skema A adalah 5%, yang skema B juga sama. Tetapi skema A itu dibayar, hasil investasinya dibayar setiap akhir tahun di bulan Desember. Nah, kalau skema A ya. Kalau skema B berarti di awal tahun ya, di bulan Januari. Nah, dalam hal ini maka gimana? Maka ya udah kita analisis dulu. Berarti yang A ini adalah ordinary ya, ordinary annuity. Yang B ini adalah annuity due ya, di muka atau ditunda ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini berapa nilai investasi masing-masing skema pada akhir tahun ke-15? Nah, kita coba lihat masukkan mana yang lebih menguntungkan dari A dan B ini. Yang dibayar di muka di bulan Januari atau dibayar belakangan di bulan Desember ya. Ya, kita satu persatu yang ordinary dulu kita hitung. Berarti yang ordinary PMT-nya adalah berapa? 10 juta. Nah, 10 juta jadi PMT kalau annuity ordinary maka dia dimulai sejak akhir tahun pertama ya. Nol ini adalah awal tahun pertama ya, kalau nol ini ya. Maksudnya nol ini adalah awal tahun pertama ya. Saya masukkan comments ya. Ini apa? Awal tahun pertama ya, awal nol, angka nol adalah awal, maksudnya adalah awal tahun pertama. Oke, nah seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu tuh, oh berarti kalau dia ordinary annuity ditaruhnya di akhir tahun ya. Akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-15 ya. Tetap ada 15 juta ya. Nah, berapa future value-nya? Nah, nanti kita hitung. Yield-nya adalah 5%, N-nya adalah 15. Kita masukkan rumus future value ya of annuity. Rate-nya adalah future value biasa ya. Nanti kita masukkan agar bisa menjadi annuity di PMT-nya ini yang kita isikan ya. Oke, rate-nya adalah 5%, periodenya adalah 15, PMT-nya adalah minus 10 juta, present value-nya adalah 0, kemudian tipenya adalah, nah kalau dia ordinary adalah yang pilih yang 0, end of the period. Tinggal kurung tutup, enter, ya seperti itu. Nah, kalau dapatlah 215 ya. Nah, bagaimana dana annuity dulu? Biasanya lebih besar. Kenapa? Karena dia di tahun ke-0 udah langsung dibayar 10 juta ya. Nah, berarti kalau annuity due itu sejak awal tahun ya, sejak awal tahun pertama ya, dia udah ada dibayar 10 juta ya. Maksudnya dia si Moko ini menyetorkan 10 juta pada awal tahun pertama. Langsung saat ini store gitu ya, nggak harus lagi menunggu akhir tahun gitu ya. Nah, 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai akhirnya di tahun ke-14 ya. Nah, berapa present value-nya? Berapa future value-nya kalau kita berinvestasi dengan cara demikian?
Maka ya kita dengan menggunakan annuity do ya, sama dengan future value tinggal diganti aja. Kalau yang future value yang A itu tipenya adalah 0, kalau yang annuity do tipenya adalah 1 ya. Oke, kita masukkan rate-nya sekian, N-nya 15, kemudian PMT-nya adalah minus 10 juta, present value-nya adalah 0, tipenya adalah beginning of the period 1 ya. Enter dan 226. Nah, inilah hasil yang akan didapatkan pada saat akhir tahun ke-15 ya. Nah, kita bisa lihat bahwa mana yang lebih besar, yang A atau yang B? Yang B ya, yang annuity do ya. Seperti itu ya. Jadi waktu pembayaran si setorannya itu dilakukan sejak awal tahun pertama ya, yaitu sejak bulan Januari ya. Maka ini akan menghasilkan future value yang lebih besar di akhir tahun ke-15. Oke, itu saja. Terima kasih.